Halo, nama saya Maulida dengan nomor induk mahasiswa 203010502011. Pada video kali ini saya ingin membahas materi tentang penalaran. Enggak mau jalan anjing. Mau anjing. Mau ke next. Pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta hingga sampai pada satu kesimpulan. Tipe banget anjir. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu kesimpulan. Data atau fakta itu kemudian dinalar dan di data yang dinalar. Apa sih ini? Siapa sih yang nulisnya? Data atau fakta itu kemudian dinalar dan data yang dinalar. Data atau fakta itu kemudian dinalar dan data yang dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Seseorang akan menerima data atau fakta yang benar dan menolak data yang tidak benar. Dalam penulisan paragraf ada dua pola penalaran yang bisa digunakan, yaitu pola penalaran induktif dan pola penalaran deduktif. 1. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andai. Panggilannya apa? Aduh, hari ini yang bikin materi nggak benar. Satu, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Ada 3 jenis pengambilan kesimpulan berdasarkan penalaran induktif ini, yaitu dengan analogi, generalisasi, dan hubungan kasual. A. Penalaran induktif analog. Penalaran induktif analog adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analog dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, analog merupakan suatu proses yang ada 69 lagi. Ada apa dengan 69 ini, ya Allah? Salah. Penalaran induktif analog. Penalaran induktif analog adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analog dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, analog merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah kesimpulan. B. Penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari
Generalisasi merupakan suatu proses penalaran bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencakupi dan dapat mewakili. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Sumber itu dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat ahli, dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita seperti politik, sosial ekonomi, atau hukum. Dari berbagai gejala atau peristiwa khusus itu, orang membentuk opini, sikap, penilaian, keyakinan, atau perasaan tertentu. C. Penalaran induktif hubungan sebab akibat. Hubungan kasual atau hubungan sebab akibat merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kualitas Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Di dunia ini tidak ada suatu kejadian pun yang muncul tanpa penyebab dan tidak ada suatu gejala pun terjadi tanpa sebab. Dua, penalaran dedukatif. Penalaran dedukatif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Proses penalaran ini disebut deduksi. Dalam penalaran deduktif ini, simpulannya dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau hal yang lebih rendah. Dengan kata lain, proses pembentukan simpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju ke hal-hal yang konkret. Ada dua jenis penalaran deduktif dengan penarikan simpulan tidak langsung, yaitu silogisme dan entimen. A. Silogisme. Silogisme adalah rangkaian tiga pendapat yang terdiri atas dua pendapat dan satu simpulan. Tiga pendapat dalam silogisme tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan simpulan. Premis merupakan proposisi yang menjadi dasar bagi argumentasi. Premis mayor mengandung term mayor dari silogisme yang merupakan generalis. Premis mayor. Premis mayor mengandung term mayor dari silogisme yang merupakan generalisasi atau proposisi yang dianggap benar bagi semua unsur atau anggota kelas tertentu. Premis minor mengandung term minor. Premis minor merupakan premis minor mengandung term minor atau tengah dari silogisme dan berisi proposisi yang mengidentifikasi sebuah kasus atau peristiwa khusus sebagai anggota dari kelas itu. Simpulan adalah proposisi yang menyatakan bahwa apa yang ada angka lagi. Ini halamannya di sini. Simpulan adalah proposisi yang menyatakan bahwa apa yang berlaku bagi seluruh kelas akan berlaku pula bagi anggota-anggotanya. B. Entimen. Entimen adalah penalaran dedukasi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, entimen merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Selesai ternyata. Satu materi lagi.